Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan chapter pembahasan yaitu Sistem Teknik Dokumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi? Dokumentasi itu adalah narasi, bagan alir diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja. Deskriptif, naratif, perjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu. Jadi, alat dokumentasi ini sangat penting dalam level minimum ya ketika kita membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Selanjutnya kita mengevaluasi dokumentasi tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan pengendalian internal. Nah, selanjutnya mempersiapkan dokumentasi dan menunjukkan cara bagaimana dokumen tersebut beroperasi, alur tersebut beroperasi dari sistem yang sudah ada atau nanti yang diajukan. Pada bab ini, kita akan membahas terkait dengan diagram arus data, diagram bagan alir, dan juga diagram proses bisnis. Di mana diagram arus data adalah deskripsi grafis sumber data, proses transformasi penyimpanan data, dan tujuan data. Jikalau bagan alir, dia ada tiga, bagan alir dokumen, bagan alir sistem, dan bagan alir program. Bagan alir dokumen yang menunjukkan arus dokumen, bagan alir sistem dia akan menunjukkan bagaimana hubungan antar input pemrosesan dan output, bagan alir program menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program, dan yang terakhir diagram proses bisnis yang merupakan deskripsi grafis dan proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Diagram arus data adalah penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi meliputi adanya sumber dan tujuan data, ada arus data, ada proses transformasi penyimpanan data, serta satu lagi ada pengendalian internal. Nah, sumber data yang dimaksud dengan sumber data yang disimbolkan dengan kotak ini adalah merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data ini bisa kita lihat dengan kotak juga, yaitu di mana entitas yang akan menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data disimbolkan dengan garis dengan tanda panah, pergerakan data di antara proses penyimpanan sumber dan tujuan, selanjutnya ada proses, selanjutnya ada penyimpanan data, tempat penyimpanan data, media penyimpanan data, sistem. Nah, seperti ini simbolnya, garis 2 dan juga ada pengendalian internal disimbolkan dengan segitiga. Level diagram arus data yang paling tinggi adalah merupakan level ringkasan sistem, menunjukkan sistem pengolahan data, input dan outputnya, dan sumber serta tujuannya. Nah, ini berikut contoh diagram arus data dengan level DAD tertinggi, yaitu diagram konteks. Ini adalah merupakan contoh aktivitas dan arus data yang masuk dan juga keluar yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Salah satu contoh aktivitasnya yaitu memperbaharui file penggajian karyawan dengan input data atau source dokumennya atau sumber datanya dari formulir karyawan baru, formulir perubahan karyawan. Nah, setelah itu akan menjadikan informasi atau output datanya yaitu file penggajian atau file karyawan yang diperbaharui. Begitu juga membayar karyawan, input datanya adalah kartu waktu, file penggajian dan tabel tarif pajak, sehingga output datanya adalah cek karyawan, register penggajian, file penggajian, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Nah, beberapa pedoman untuk menggambarkan diagram arus data adalah sebagai berikut. Kita perlu memahami sistem, menentukan batasan sistem, mengembangkan diagram konteks sehingga kita bisa untuk mengidentifikasikan arus data. Selanjutnya untuk dikelompokkan arus data tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi proses transformasi, pengelompokan transformasi, proses transformasi, mengidentifikasi semua file, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, memberi semua elemen DAD, selanjutnya dibagi subbagian DAD, memberikan nomor berurutan, dan juga mempersiapkan salinan akhir.
Ini adalah diagram arus data level 0 untuk pemrosesan penggajian. Dapat lihat di sini ada eh, mem- aktivitas memperbarui file karyawan atau file penggajian. Selanjutnya ada aktivitas membayar karyawan, ada aktivitas mempersiapkan laporan, membayar pajak, serta memperbarui buku besar. Kita bisa lihat di sini ada sumber dan tujuan datanya, tempat penyimpanannya, dan juga apa-apa saja data yang dibutuhkan untuk data yang akan disimpan.